Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang jangan beli HP baru tiap tahun. Tahukah kamu, dari tahun 2007 hingga 2021, ada sekitar 14,5 miliar smartphone yang terjual di seluruh dunia. Sementara penduduk bumi kurang lebih setengah dari ini, yang berarti jumlah smartphone saat ini sudah melebihi penduduk bumi. Mulai dari iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Semuanya berlomba-lomba untuk menjual smartphone sebanyak-banyaknya ke market. Hanya dalam waktu 14 tahun sudah bisa melebihi jumlah populasi manusia, bahkan 2 kali lipatnya. Fakta menarik lainnya, hampir semua brand ini rutin rilis 5 hingga 20 seri terbaru setiap tahun. Bukankah ini terlalu banyak? Yang perlu kita pertanyakan, bagaimana bisa angkanya sebanyak itu? Kenapa ada rilis baru setiap tahun dari brand smartphone? Dan kenapa ada saja orang yang rutin beli dan ganti smartphone? Apakah ada konspirasi di sini? Yang pertama, kenapa seri smartphone baru selalu update setiap tahun? Sudah bisa dipastikan, ganti smartphone setiap tahun bukan sesuatu yang bijak. Ada 3 faktor yang bermain di industri smartphone. Biasanya, perusahaan smartphone bermain di 3 ranah ini. Yang pertama, peningkatan secara fungsional. Jadi, ada upgrade fungsi untuk menyelesaikan masalah baru. Kamera yang lebih bagus, baterai yang lebih tahan lama, dan lain sebagainya. Kedua, secara appearance atau penampilan. Apakah kelihatan lebih bagus, punya warna baru, atau tampilan baru? Ketiga, manufaktur kemudahan pembuatan smartphone tersebut. Semakin mudah dibuat, semakin gampang diproduksi dalam jumlah besar, dan semakin murah harganya. 3 gebrakan tadi biasanya dilakukan satu persatu. Biasanya, kalau ada seri baru smartphone, jarang sekali ada 3 fitur tersebut, paling salah satunya saja. Kalau bukan fungsinya yang oke, ya cukup penampilannya saja yang diubah, atau warna baru, atau dari segi manufaktur, apakah mereka bisa upgrade smartphone dengan barang yang lebih murah? Saya sudah 3 tahun pakai smartphone yang sama, Samsung A52s, di mana sekarang sudah sampai A55. Saya tidak merasa FOMO atau takut kehilangan fitur terbaru karena smartphone saya saat ini masih bagus secara fungsi dan tampilan. Dan Samsung A52s itu salah satu smartphone medium level terbaik pada masanya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih dicari. Ini bukan promosi. Ada juga iPhone yang sekarang banyak warnanya, merah, kuning, dan lain-lain. Sama seperti iPad-nya yang cuma ubah tampilan. Menurut saya masih tanggung dan tidak worth it. Jatuhnya ganti warna saja. Ya kalau ganti warna kan bisa beli casing HP, itu kan sudah cukup. Bahkan ada beberapa ilustrator yang menggunakan iPad lama untuk mengganti dan mengilustrasi. Jadi ya seperti itu. Kalau tidak perubahan fungsi, ya perubahan penampilan. Kalau ada perubahan fungsi, ya penampilan sama saja. Kalau berubah semuanya, ya harganya dimahalkan. Kalau mau murah, fungsi dan penampilan tidak berubah. Nah, kalau mau ketiga fungsi tadi terjadi bersamaan, ya harus bagus sekali cara produksi perusahaannya. Seperti era Apple di zaman Steve Jobs, di mana fungsi, tampilan, dan harga murah itu bisa dilakukan. Itu salah satu sosok jenius dan penggerak inovasi. Masalahnya saat ini jarang sekali perusahaan yang mau melakukan gerakan inovasi seperti itu. Apalagi kalau pemimpinnya biasa saja, karyawannya tidak digerus dan disemangati layaknya zaman Steve Jobs dahulu. Tapi ya di sisi lain, perusahaan harus untung. Penjualan harus meningkat terus-menerus, supaya perputaran uang tetap aman. Itulah yang dilakukan industri smartphone saat ini. Ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, membuat upgrade kecil-kecilan. Jadi ya cuma mengubah sedikit saja dari fitur sebelumnya, atau ya sesimpel ganti warna. Kedua, cukup batasi HP biar sulit diperbaiki. Jadi ya ada isu kalau smartphone saat ini sengaja dibuat. Kalau rusak ya sulit untuk diperbaiki lagi dan harus beli baru. Itulah kenapa baterai smartphone zaman sekarang terikat dengan smartphone-nya.
Beda kalau zaman dulu bisa dilepas dan diganti. Ini tidak terjadi di iPhone atau Samsung saja. Semua perusahaan smartphone hampir semuanya melakukan hal ini. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa masih ada atau bahkan banyak sekali orang yang terjebak dengan siklus ini? Meskipun untuk upgrade bukan sesuatu yang wajib atau bijak, apa sih trik khusus perusahaan untuk menarik pelanggan ini? Strategi marketing untuk manipulasi otak. Ini sih sebenarnya bukan penipuan, masih normal saja dan tidak ilegal. Adapun cara marketing perusahaan smartphone adalah yang pertama, memberi banyak pilihan, mulai dari entry level untuk yang 2 juta ke bawah, mid level untuk 2-5 juta, dan level di atasnya. Kedua, produk murah biasanya menarik untuk dibeli kalau di sampingnya adalah produk yang sangat mahal, biar orang merasa layak untuk membelinya. Jadi mikir, smartphone ini rupanya murah sekali, meskipun sekarang ada HP lama yang masih bagus, tapi tidak ada salahnya untuk beli satu lagi. Ketiga, brand juga memanfaatkan konsumen untuk merasakan hal yang baru. Dibuat FOMO lah orang-orang, atau takut ketinggalan, pengen model yang terbaru. Setelah pembahasan tadi, apakah tidak boleh mengganti HP baru? Menurut saya, boleh-boleh saja. Kalau ada, yang pertama, fungsi atau manfaat dari handphone yang mendukung pekerjaan. Ada beberapa profesi yang memang butuh alat yang bagus, misal influencer atau content creator yang bisa menghasilkan uang lewat video rekamannya. Atau ada yang butuh HP yang ringan dan gampang dibawa, baterainya lebih tahan lama, kameranya lebih bagus dari yang lama. Itu juga tidak apa-apa untuk dibeli untuk pekerjaan kantor. Kedua, hobi. Meski saya kurang setuju, tapi ada orang yang hobinya koleksi smartphone. Ya, kalau memang smartphone tersebut bisa membawa kebahagiaan dan pengalaman baru, ya mungkin tidak apa-apa. Dan ini ada beberapa alasan kenapa sebaiknya tidak langsung membeli ponsel baru, terutama jika tidak mendesak. Beberapa di antaranya. Yang pertama, masalah biaya. Ponsel baru, terutama yang flagship, bisa sangat mahal. Menunggu beberapa bulan seringkali dapat menghemat uang karena harga ponsel cenderung turun setelah beberapa waktu sejak peluncuran. Kedua, teknologi yang cepat usang. Industri teknologi bergerak sangat cepat. Model ponsel baru akan segera dirilis dan teknologi yang saat ini terlihat mutakhir bisa dengan cepat menjadi ketinggalan. Ketiga, fitur yang tidak jauh berbeda. Dari satu model ke model lain, perbedaannya seringkali hanya berupa peningkatan kecil, seperti kamera atau prosesor yang sedikit lebih cepat. Fitur-fitur ini mungkin tidak begitu terasa dalam penggunaan sehari-hari. Keempat, dampak lingkungan. Memproduksi perangkat elektronik memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Dengan menggunakan ponsel yang sudah ada lebih lama, kita dapat membantu mengurangi limbah elektronik. Kelima, kinerja ponsel lama masih cukup. Jika ponsel lama masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak ada alasan mendesak untuk menggantinya. Pembaruan software dan penggantian baterai juga bisa memperpanjang umur ponsel. Keenam, perencanaan finansial. Uang yang digunakan untuk membeli ponsel baru dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak dan atau diinvestasikan untuk jangka panjang. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk membeli ponsel baru? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.